Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 12, yaitu mengenai ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu peresu. Peresu adalah pertahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari. Orang Melayu biasa melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan. Jadi, dalam sehari orang Melayu bisa melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan. Lalu, apa sajakah jenis-jenis pekerjaan tersebut? Yuk kita bahas. Lazimnya, masyarakat Melayu melakukan 5 tahapan dalam sehari semalam. Tentunya tidak lupa diselingi dengan istirahat, makan, dan juga beribadah. Yuk kita bahas variasi peresuk sehari semalam. Baiklah, yang pertama adalah peresuk pertama. Kegiatan yang biasanya dilakukan pada peresuk pertama ini adalah menaki getah atau motong karet. Biasanya dilakukan setelah kita sholat subuh. Kemudian peresuk kedua. Pada peresuk kedua ini biasanya masyarakat Melayu memetik buah kopi, menjenguk nira, ataupun pergi berkebun hingga menjelang zuhur. Kemudian kita lanjut ke peresuk ketiga. Pada peresuk ketiga ini dilakukan setelah sholat zuhur dan setelah kita makan siang. Pekerjaan yang biasanya dilakukan adalah mengambil daun rumbia. Pekerjaan ini berlangsung hingga sholat asar. Kemudian kita lanjut ke peresuk keempat. Peresuk keempat yakni setelah sholat asar. Pekerjaan yang biasanya dilakukan selepas sholat asar ialah mengolah daun rumbia untuk dijadikan atap dan juga menumbuk kopi yang sudah dijemur pada siang hari. Selanjutnya adalah peresuk kelima. Peresuk kelima adalah kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Biasanya pada malam hari masyarakat Melayu akan menganyam tikar pandan ataupun membuat kerajinan tangan lainnya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tapak lapan. Apa itu tapak lapan? Tapak lapan adalah sebutan sumber mata pencarian yang terdiri dari 8 tapak atau titik mata pencarian atau 8 sumber pendapatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tapak lapan adalah 8 titik mata pencarian atau sumber pendapatan. Langsung saja kita bahas apa sih yang termasuk dalam tapak lapan. Yang termasuk dalam tapak lapan, yang pertama adalah berladang. Jadi berladang atau bersawah itu untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah beternak atau peternakan. Jenis pekerjaan ini dapat ditransformasikan menjadi pemburuan hewan. Tujuan dari berternak atau berburu hewan adalah untuk pemenuhan protein daging. Kemudian yang ketiga adalah mencari ikan. Walaupun kebutuhan protein hewani sudah terpenuhi dengan peternakan ataupun berburu hewan, tetapi masyarakat Melayu juga tetap mencari ikan. Alat yang digunakan untuk menangkap ikan juga sangat bervariasi, disesuaikan dengan kondisi alam dan juga ikan yang akan ditangkap. Kemudian tapak lapan yang keempat adalah beniro. Beniro atau menetek enau dan kelapa, dan juga industri hasil pertanian atau agroindustri. Pekerjaan ini merupakan wujud dari pengolahan hasil meramu dari dalam hutan atau dari dalam kebun. Kemudian tapak lapan yang kelima adalah mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau laut. Biasanya disebut juga dengan perhutanan. Pekerjaan yang biasanya dilakukan adalah berotan, berkayu, berdamar, berkemenyan, atau pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan perhutanan. Kemudian, tapak lapan yang keenam adalah berkebun tanaman keras atau tanaman tahunan. Biasanya disebut juga dengan perkebunan. Jenis tanaman yang mendukung pekerjaan ini adalah kopi, cengkeh, kelapa, dan lain-lain. Kemudian, tapak lapan yang ketujuh adalah bertukang. Jenis pekerjaan ini lebih kepada aktivitas menjual jasa tenaga, keahlian, atau kemahiran kerja. Kemudian, tapak lapan yang terakhir adalah berniaga.
Berniaga atau perdagangan cukup khas dengan aspek jual beli. Masyarakat Melayu ada kalanya melakukan perniagaan dengan cara barter atau menukar barang dengan barang. Pelaksanaan bidang-bidang tapak lapan bagi orang Melayu tidak dilaksanakan dengan ketat, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, masyarakat Melayu harus mengetahui dengan baik mengenai alam dan lingkungan hidupnya. Tujuan dari tapak lapan dan peresuk adalah tapak lapan dan peresuk selain untuk keberagaman sumber dan pendapatan, juga sekaligus taktik untuk menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada satu pekerjaan saja. Selain itu juga untuk antisipasi pada saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup, keluarga, dan perekonomian masyarakat. Nah, sekarang kita tahu bahwa masyarakat Melayu Riau memiliki pekerjaan yang sangat beragam. Untuk pembahasan materi yang lebih lanjut, akan disampaikan oleh teman saya yaitu Syarifah Nabila Azhara. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.